وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita pelajari, apa yang kita telah bahas, ya dapat memberikan faidah kepada kita, ya akan kerinduan, rasa rindu kita kepada surga, dan mudah-mudahan kita jadi ya terdorong, termotivasi untuk menggapai surganya Allah dengan mengerjakan perintah-perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan dijelaskan masalah surga dan neraka, juga kita yakin kita makin kuat iman kita tentang keberadaan neraka dan apapun yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka, sehingga kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang kita bahas masih berkenaan dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan dosa-dosa mereka, perbuatan maksiat mereka, atau karena mereka melanggar larangan Allah dan juga larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa ya seandainya mereka itu masih terpelihara keislaman mereka, terjaga keislaman mereka, perbuatan dosa yang dikerjakan ini tidak menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Apakah itu? Yaitu yang ke-15 sekarang. Ya, jadi sekarang perbuatan atau orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena melanggar ya aturan dari Rasulullah SAW. Siapakah itu? Alladzi yaqta'u sidra alladzi yazilun nas. Ya, alladzi, orang yang yaqta'u, orang yang memotong, orang yang menebang as-sidra, pohon sidra atau pohon sidra, itu pohon bidara. Alladzi, yang yazilun nas, ya, yang manusia berlindung pada pohon itu, bernaung. Ya, atau ya orang yang menebang pohon bidara yang memberikan naungan kepada manusia. Ya, misalnya ya di dalam perjalanan biasa kan suka terasa panas, terik panas matahari. Lalu kalau andai kata ada ya tanaman-tanaman yang tumbuh, kemudian daunnya lebat, ya banyaklah di situ makhluk hidup berteduh di bawahnya untuk menghilangkan yaitu rasa panas. Nah, salah satunya adalah pohon sidroh ini atau pohon bidara. Ya, sebagaimana dijelaskan. Ya, ini juga sebetulnya sifatnya umum. Jadi apapun pohon yang nanti dijadikan tempat manusia itu berteduh, dijadikan tempat manusia itu bernaung, itu tidak boleh kita tebang sembarangan. Ya, karena tentu orang-orang nanti sulit untuk berteduh lagi.
nanti orang-orang tidak bisa berteduh lagi dan mereka mengalami kepayahan yang luar biasa ketika di musim panas. Ya, adapun pohon sidroh karena memang ada beberapa keutamaan. Nah, adapun dalil-dalilnya bagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Pertama adalah an Abdullah ibn Hubaish, dari Abdullah bin Hubaish radhiyallahu an qala, berkata Abdullah bin Hubaish, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a, barang siapa yang memotong, barang siapa yang menebang, barang siapa yang memangkas sidrotan, yaitu satu pohon bidara, sawwaballah, maka Allah akan menuangkan, yaitu ra'sahu, ke atas kepalanya, yaitu air panas, air mendidih, finnar, di dalam neraka. Jadi siapapun orang yang menebang, yang memangkas, pohon sidroh yang menjadi naungan, yang menjadi tempat berteduh orang-orang yang lewat situ, maka kelak di hari kiamat Allah akan menuangkan ke atas kepalanya itu air panas. Karena membuat orang dalam perjalanan nggak bisa berteduh, merasakan kemanasan, maka balasannya adalah langsung dituangkan oleh Allah nanti aliyadzubillah, yaitu air panas, air mendidih kepalanya, finnar, di dalam neraka. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian hadis yang kedua, warawa al-Baihaqi, warawa, dan telah meriwayatkan al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal ladina yaqta'una sidra, sesungguhnya orang-orang yang menebang, orang-orang yang memotong asidro, pohon sidro, pohon bidara, yusabbuna, akan dituangkan finnar, di dalam neraka nanti, di atas ruusim, di atas kepala mereka, soban, yaitu satu tuangan, yaitu air panas maksudnya. Jadi orang-orang yang menebang pohon sidro, di mana orang-orang berteduh di bawah pohon tersebut, tapi kemudian dia tebang, nanti kelak di hari kiamat di dalam neraka, dia akan dituangkan di atas kepalanya air panas dengan sekali tuangan. Nah, hadis ini hadis sahih sebagaimana dikatakan di dalam kitab ini. Nah itu, jadi dua hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, memberikan keterangan kepada kita bahwa tidak boleh kita ini menebang pohon sembarangan. Tidak boleh kita ini membuat orang-orang yang tadinya bisa berteduh di bawah sebuah pohon ketika panas terik matahari misalnya, atau memang cuaca sedang ekstrim panas misalnya, di mana jikalau ada pohon di situ orang-orang berteduh, tidak merasakan kepanasan, lalu kemudian dia menebang pohon tersebut hanya untuk sekedar diambil daunnya atau diambil kayunya, sehingga pohon itu kemudian tumbang, dan ketika orang lewat situ tidak bisa berteduh lagi di pohon, di bawah pohon tersebut. Maka orang yang berbuat seperti ini kelak di hari kiamat akan dituangkan, yaitu cairan panas atau air yang panas, yaitu di atas kepalanya, al-yadzubillah. Nah, jadi kita harus berpikir berkali-kali, kalau tidak ada pengganti pohon, mungkin kalau pohonnya itu memang sudah membahayakan karena sudah lapuk, barangkali akarnya juga sudah kropos yang bisa membahayakan, lain kita tebang, tapi harus kita siapkan pengganti. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk go green, menjadikan bumi ini subur. Karena di antara faedah kita ini menanam tanaman bukan hanya sekedar kita nikmati hijaunya dedaunan, indahnya bunga-bungaan, dan nikmatnya buah-buahannya, bukan hanya itu. Tapi faedah daripada menanam tanaman itu luar biasa. Selain daripada menimbulkan atau menghasilkan oksigen,
Ya, sedangkan karbon dioksida yang yang proses manusia ini bernafas atau dari kendaraan diolah oleh tanaman-tanaman sehingga berubah menjadi oksigen. Itu di antara faedah kita menanam tanaman. Ya, tapi juga banyak faedah-faedah yang lain. Kita akan merasakan kesejukan dengan adanya tanaman. Ya, kita akan merasakan kedamaian dengan tanaman-tanaman tersebut dan seterusnya. Maka kita belajar untuk mencintai menanam tanaman dan tidak boleh sembarangan menebang yaitu tanaman atau pohon-pohon. Nah, dalam banyak hadis seperti sudah pernah jelaskan juga, sudah dimasukkan juga di dalam kajian YouTube ini, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabatun illa kana lahu shadaqah." Ya, tidaklah seorang muslim yaitu menanam tanaman ya atau menanam pohon ya. Jadi ketika ada seorang muslim menanam benih tanaman atau pohon ya, kemudian fayakulu minhu, lalu kemudian makan dari tanaman atau pohon tersebut insan manusia, lalu ketika berbuah ya kemudian ada orang memetiknya, makan buah tersebut ya, apakah buahnya besar seperti mangga atau apa, atau buahnya kecil seperti stroberi dan yang lain-lainnya ya, atau mengkonsumsi daunnya barangkali ya untuk lalap-lalapan misalnya, atau apalagi yang lain pada tanaman tersebut, atau tayrun atau burung, atau makan dari pohon itu juga burung ya, makan buahnya, biji-bijian misalnya ya, atau menghisap madunya dan seterusnya, atau dabah, atau juga binatang melata yang lain ya, mengambil atau memakan daun-daunannya. Nah, illa melainkan karena adalah lahu bagi muslim yang menanam pohon atau tanaman tersebut menjadi pahala sedekah. Jadi kalau kita menanam pohon di pinggir jalan, lalu kemudian pohonnya berkembang, daun-daunannya, lalu juga ada bunga-bungaannya dan bahkan akhirnya berbuah, lalu di situ ada orang memetiknya, memakan buah tersebut, atau juga ada burung yaitu memakan biji-bijiannya ya, atau juga menghisap madu dari bunga-bungaannya dan seterusnya. Nah, jadi setiap ada orang ya, ada burung atau ada binatang-binatang lain memakan, mengkonsumsi dari tanaman yang kita tanam, itu menjadi pahala sedekah buat kita. Nah, ini kan anjuran kita untuk menanam ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Begitu pula hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan illa kana ma'akala minhu lahu shadaqah." Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yagrisu ghorsan, yang menanam tanaman, illa kana, melainkan adalah ma'akala minhu, apa-apa yang dimakan dari pohon tersebut, dari tanaman tersebut, lahu sedekah, menjadi sedekah bagi dia. Wa ma yasriku minhu lahu sedekah, dan apa-apa yang dicuri pun ya. Jadi kalau kita menanam tanaman itu di dalam pekarangan rumah kita, lalu ada orang mencurinya, ada orang mengambil tanpa bilang kepada kita, itu juga menjadi pahala sedekah. Wa ma akala sabu, dan apa-apa yang juga dimakan oleh binatang, minhu, darinya, dari pohon itu, fahuwa lahu sedekah, maka itu juga menjadi sedekah. Wa ma akalati tayru, dan juga apa-apa yang dimakan oleh burung, fahuwa lahu sedekah, maka itu juga menjadi pahala sedekah. Wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sedekah, dan tidaklah seseorang itu mengurangi hasil tanaman ya, hasil dari tanaman tersebut, melainkan juga menjadi pahala sedekah ya bagi orang yang menanamnya. Nah, itulah. Jadi ketika kita menanam tanaman, lalu kemudian dicuri, dimakan oleh binatang ya, atau dimakan oleh burung ya, atau ada orang mengambil sehingga mengurangi hasil daripada tanaman tersebut ya, itu semua menjadi pahala sedekah bagi orang yang menanamnya. Jadi jangan kita sepelekan
Dengan kita menanam tanaman, lalu kemudian ada makhluk-makhluk lain seperti binatang-binatang memanfaatkan apa yang kita tanam untuk makanan mereka, atau mengambil mungkin daun-daunan untuk mereka buat sarang barangkali, ya, atau apalagi yang lain dimanfaatkan oleh mereka, atau juga dimakan oleh manusia, ya. Nah, itu semua menjadi ladang pahala bagi kita. Hadis sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain-lainnya, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Nah, itu anjuran, ya, ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa menyukai untuk menanam tanaman. Jadi kalau andai kata di rumah kita ada pengarangan walaupun kecil, tanamlah. Kalau tidak bisa ditanam, tanamlah di pot, ya, atau di media-media yang lain di mana kita bisa menanam, karena tanaman-tanaman itu bisa menghasilkan sesuatu yang berfaedah untuk kita, yaitu oksigen, ya, dan bahkan cahaya-cahaya itu ketika terkena tanaman itu tidak terlalu menyilaukan diri kita. Sinar-sinar ultraviolet barangkali yang bisa barangkali merusak ini, itu barangkali dengan dia itu terkena tanaman-tanaman bisa mengurangi efeknya kepada kita. Dan banyak lagi hal-hal yang lain bisa yang dapat kita ambil manfaat, yang kita dapat ambil fungsi daripada tanaman-tanaman yang kita tanam. Ya, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita menjalankan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menanam tanaman. Maka kalau kita sudah menanam, jangan kita menebang sembarangan. Ya, kita lihat kalau memang itu tidak ada tidak ada menyebabkan ditebang, tidak boleh kita tebang. Tapi kalau misalnya karena memang mengganggu jalan sehingga orang untuk lalu lalang di situ terganggu dengan ranting-ranting, ya, maka bolehlah kita tebang, tapi sebatas ranting yang mengganggu. Bahkan ada pahala bagi orang yang menebang ranting pohon yang mengganggu orang dalam perjalanan. Itu. Tapi ini adalah kita dianjurkan untuk senantiasa menanam tanaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda. Ini anjuran untuk menanam tanaman. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha fal yagrisha. In jika atau apabila qomat akan tegak asa hari kiamat, jikalau hari kiamat akan terjadi atau tegak, wafi sedangkan pada di tangan ahadi seseorang kum di antara kalian itu ada fasilah, ada benih atau ada bakal tanaman, fa in istata'a, dan jikalau dia mampu an bahwa la tidak takuma tegak, ya, bahwa tidak akan tegak hari kiamat hatta yagrisaha, sampai ia menanamnya, fal yagrisa, maka hendaklah dia menanamnya. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah misalnya sebentar lagi terjadi hari kiamat misal, lalu kita masih ada benih, masih ada tunas tanaman, dan kita mampu untuk menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, tanam. Walaupun barangkali baru kita tanam terjadi hari kiamat misalnya, ya. Atau kalau misalnya kita nggak usah hari kiamat, kalau seandainya kita dalam kondisi misalnya sakit, yang barangkali tidak lama lagi umur kita tersisa barangkali, lalu kemudian di tangan kita ada beberapa benih atau beberapa calon tanaman, maka kalau kita mampu tanamlah. Jangan nunggu nanti, atau jangan kita biarkan anak kita yang menanam. Ya, jadi kalau bisa kitalah yang menanamnya, karena ada keutamaan di dalam menanam tanaman. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan yang lain-lainnya. Jadi hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Itu jadi terdapat anjuran di sini. Nah, jadi kalau di sini dalam hadis-hadis yang dibaca barusan ada anjuran menanam, bahkan ada keutamaan menanam, ya, bahkan dari hasil yang kita tanam kemudian dimakan oleh binatang-binatang atau diambil oleh manusia menjadi pahala sedekah buat kita, maka bagaimana mungkin dibiarkan kita ini yaitu menebang tanaman? Coba perhatikan efek dari kita ini menebang tanaman-tanaman, misalnya hutan-hutan menjadi gundul misalnya. Coba perhatikan.
ya di belahan tempat lain misalnya ya tanah longsor, ya terjadi juga global warming misalnya, ya kemudian cuaca juga udah nggak menentu. Itu karena efek ya keserakahan sebahagian orang yang mereka itu ya ingin menguasai lahan hutan, lalu mereka menebang, dan efeknya juga akhirnya banyak binatang-binatang yang kemudian mereka berhamburan keluar dari hutan tersebut, dan bahkan efeknya masuk ke pemukiman, membahayakan orang, binatang-binatang buas, ular-ular berbisa ataupun ular-ular besar, karena memang tidak ada lagi tempat mereka itu untuk hidup, ekosistem mereka itu terganggu, maka mereka mencari tempat lain, yaitu bahkan akhirnya masuk ke pemukiman. Nah ini karena apa? Ya ulah segelintir manusia mereka merusak lingkungan tanpa uzur, tanpa sebab mereka menebang, dan bahkan ketika menebang pun mereka tidak berusaha untuk menghijaukan kembali, tidak mau menanamnya. Maka kita sering lihat terjadi ya bencana-bencana di beberapa tempat, yaitu karena itu ulah sebagian manusia yang hanya mau mengambil untung. Dan ini juga sudah banyak diperingatkan oleh lembaga-lembaga lingkungan hidup misalnya. Ya tapi itulah manusia karena kerakusannya. Nah, sebetulnya dari zaman dahulu Rasulullah sudah mengingatkan ya kepada kita ini ya larangan ya menebang pohon ya sembarangan. Ya karena kita harus pikirkan efeknya. Kita harus perhatikan ya imbasnya ya kepada makhluk yang lain atau bahkan kepada manusia. Ya, baik itu secara langsung binatang-binatang lari ke pemukiman, tanah longsor, ya, bahkan juga akhirnya ya terjadi cuaca ya atau iklim yang berubah drastis, ya, dan banyak lagi yang lain, ya, dan apalagi agama melarang kita, ya, tanaman-tanaman di mana dia menjadi tempat berteduh kita, di mana kita bisa menghirup udara yang segar, di mana kita bisa menjumpai ya hewan-hewan, kemudian tidak lagi kita jumpai hanya gara-gara segelintir orang menebang yaitu tanaman-tanaman dan pohon-pohon sembarangan. Adapun hadis yang dibacakan di awal tentang orang yang menebang pohon sidroh atau pohon bidara, ya, yang diancam nanti akan dituangkan di kepalanya itu yaitu air panas atau cairan panas, ya karena pada pohon bidara ini memang ada keistimewaan, ya, yang tidak ada pada pohon-pohon yang lain, ya, pohon sidroh atau pohon bidara ini ya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam beberapa hadis ya tentang pohon tersebut, ya ada keistimewaan. Makanya pohon, apalagi dikhususkan pohon bidara, lebih tidak boleh lagi, ya tidak boleh sembarangan kita menebangnya, ya tidak boleh sembarangan kita ini ya memangkasnya atau bahkan menghancurkannya, ya karena keutamaannya. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhbud. Dan golongan kanan, apakah itu, siapakah itu golongan kanan? Fi sidrim mahdud, yaitu berada di pohon-pohon sidroh, di bawah pohon-pohon bidara mahdud yang tidak ada durinya, yang hilang durinya. Nah, beda kalau di kita ini pohon-pohon bidara itu, ya itu ada durinya, tapi nanti di surga pohon bidara ini tidak berduri, aman. Ya kalau di kita kan pohon bidara ini durinya itu ya seperti jarum kecil, tapi dia lumayan tajam. Kalau kena tangan itu lumayan sakitnya, ya. Nah kata sebagian ulama di antara faedah itu adalah setan atau jin itu tidak akan mau berada di pohon tersebut. Jadi termasuk salah satu pohon yang katanya mengusir jin, ya karena pohon itu berduri dan durinya itu luar biasa kecil seperti jarum tajam, ya kalau kena tangan kita itu akan kita rasakan sakitnya. Tapi nanti di yaumil qiyamah, seperti kata Allah dalam surat Al-Waqiah ini,
Ya, pohon sidrin itu, pohon bidara ini mahdud, yaitu tidak berduri. Ya, mahdud itu tidak berduri, polos seperti batang-batang pohon yang lainnya. Nah itu. Ya, jadi sebutkan dalam Al-Qur'an pohon bidara ini. Ya, jadi penjelasan kenapa di sini hadisnya ya berkenaan dengan hanya pohon bidara saja, ya kemudian disebutkan oleh sebagian para ulama karena ada keistimewaan dari pohon bidara. Ya, pertama ini adalah pohon surga. Yang kedua, bahwa pohon bidara ini juga ya adalah daun yang dapat dipergunakan untuk memandikan jenazah. Ya, jadi kalau andai kata ada orang wafat, ya maka salah satu bentuk campuran untuk memandikan jenazah adalah dicampur, yaitu dengan daun sidroh. Sebagaimana disebutkan ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketika putrinya Rasulullah Zainab ya radhiyallahu anha wafat atau meninggal dunia. Kata Rasulullah kepada Ummu Atiyah, igsilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dalik in ra'aituna dalika bima'in wa sidrin. Igsilna, hendaklah kalian memandikan haknya salasan 3 aw khamsan atau 5 aw aksar atau lebih min dalik daripada itu. Mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih, yang penting ganjil. In ra'aituna, jikalau kalian membutuhkan atau jikalau menurut kalian yaitu ya jikalau menurut kalian itu adalah ya dibutuhkan atau cukup, ya terserah mau 3, kalau sudah cukup juga 3, kalau nggak bisa ya 5 atau lebih 7 misalnya. Kemudian bimain wasidrin, yaitu dimandikan dengan air dan sidrin, yaitu daun bidara. Ya, nah itu. Jadi ya daun bidara ini adalah merupakan salah satu daun yang berfungsi sebagai campuran ketika memandikan jenazah. Begitu juga di antara faedahnya lagi adalah salah satu di antara faedah dari pohon bidara daunnya adalah dipergunakan untuk mandi ya haid bagi kaum wanita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyuruh seorang wanita untuk membersihkan sisa darah haid, ya untuk digunakan yaitu daun bidara. Asma pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi selepas atau sesudah haid. Beliau mengatakan tak hudu sidroha wa ma'aha fatawaddo summa tagsilu ra'saha. Ya, wanita tersebut yang hendak mandi haid tersebut hendaklah mengambil daun bidara, dicampur kemudian dengan air, lalu kemudian berwudu, kemudian setelah itu mencuci kepalanya. Hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ya, nah itu di antara faedahnya, di antara manfaatnya itu dipergunakan untuk memandikan jenazah, ya dijadikan campuran juga untuk wanita yang hendak mandi janabah. Kemudian juga di antara faedahnya juga adalah untuk dipergunakan bagi seseorang yang hendak masuk Islam. Nah, jadi ketika ada seseorang non-muslim lalu kemudian dia hendak masuk Islam, maka disunahkan ia untuk mandi dan air mandinya itu dicampur dengan bidara. Sebagaimana di dalam hadis Qais bin Asim. Kata beliau, kata Qais, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amaroni an agtasila bima'in wasidrin. Jadi aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin masuk Islam. Fa amara, lalu beliau menyuruh aku an agtasila, supaya mandi bima'in dengan menggunakan air, wa sidrin dan juga menggunakan daun bidara. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian Abu Daud, Nasai dan yang lain-lainnya. Itu ya, jadi di antara faedah ya tentang pohon. Kenapa ya di dalam ini disebutkan yaitu orang yang menebang pohon bidara. Nah, jadi karena memang pohon bidara itu ada keistimewaan. Ya, makanya kalau bisa
Kita jangan sampai di daerah kita ya atau di lingkungan kita tidak memiliki yaitu pohon bidara. Kan dibutuhkan khususnya buat wanita yang tidak mandi haid misalnya, ya khususnya untuk wanita yang tidak mandi haid, atau ketika ada orang yang mau masuk Islam, atau untuk menyelenggarakan yaitu memandikan jenazah. Ya, maka ini sangat dibutuhkan. Bahkan kalau perlu kita setiap rumah hendaklah menanam ya pohon bidara. Ya, karena pohon bidara adalah pohon surga. Adapun berkenaan dengan bahwa daun bidara ini dipergunakan untuk pengobatan yaitu gangguan jin atau mungkin juga sihir atau mungkin kena penyakit ain, ya memang tidak pernah ada dalil yang menjelaskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama ya memahami bahwa kajian pengobatan sihir itu masuk ke dalam pembahasan at-tadawi, yaitu masalah pengobatan dan bukan kajian ibadah. Karena itu selama tidak menggunakan fasilitas yang dilarang dan terbukti memang bisa mengobati, ya maka penggunaan media semacam ini dibolehkan. Ya ingat ya, jadi kalau penggunaan kalau menurut para ulama ini ya bahwa penggunaan daun bidara ini berkenaan dengan bukan ibadah, ini berkenaan dengan masalah tibiah ya atau pengobatan tadawi ya bentuk pengobatan ya. Ini adalah masalah-masalah dunia. Maka selama ini tidak dilarang dalam agama ya, tidak ada sarana yang ada yang dilarang di situ, maka boleh. Apalagi memang terbukti bahwa dengan menggunakan daun bidara maka sihir itu bisa ditolak, bisa dihilangkan, atau mungkin jin-jin bisa dikeluarkan. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, dan di antara cara mengobati sihir dan ini obat yang manfaat untuk para suami yang terhalangi sehingga tidak bisa berhubungan badan yaitu dengan istrinya, dia bisa mengambil 7 lembar daun bidara hijau, kemudian ditumbuk dengan batu atau semacamnya, lalu ditaruh di ember, kemudian dicampur air yang cukup untuk mandi, kemudian dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang lainnya sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawanya bin Bas. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kaum laki-laki karena memang kena sihir sehingga dia tidak bisa melakukan kewajiban kepada istrinya, ya, atau dia kena penyakit ain atau apa yang sejenisnya misalnya, maka dibolehkan oleh Syekh bin Baz ini, ya si laki-laki itu mengambil 7 lembar yaitu daun bidara, lalu ditumbuk, dimasukkan ke air, dibacakan ayat kursi, dibacakan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan seterusnya. Ya nanti dipakai buat mandi. Ya. Begitu juga Syekh Abdullah Al-Jibrin juga mengatakannya di dalam kitab As-Swa'iq Al-Mursalah. Ya, beliau mengatakan, wa kada raqaitu ala ba'dil aqarib awil ahbab alladhi habisu an nisaihim bima dzakarahu Ibnu Katsir min waraqati sidri wa qiraati ayatil lati dzakaraha fa waqa asy-syifa biidznillah. Demikian pula saya pernah meruqyah anggota keluarga dan orang-orang dekat saya yang tidak bisa melakukan hubungan ya atau kewajiban dengan istrinya karena pengaruh sihir. Saya ruqyah dengan menggunakan beberapa lembar daun bidara seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan membacakan beberapa ayat Al-Qur'an dan dengan izin Allah sembuh. Itu kata Syekh Jibrin. Demikian pula yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya, beliau pernah ditanya mengenai hukum menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir. Mengingat ada sebagian orang yang melarang karena tidak ada dalil, jawaban Syekh Ar-Rajihi, halus sihir bi'adiyatin syar'iyyah wa da'awatin wa adwiyati mubaha fahada la ba'sa bih wa sidru minal umur al-mubahah fa idza wajata fihi faida min halis sihri wa garihi fala ba'sa bisti'malihi. Menghilangkan sihir dengan doa-doa yang disyariatkan
atau dengan pengobatan yang mubah, hukumnya boleh. Dan daun bidara termasuk sesuatu yang mubah, ya, sehingga jika di sana ada manfaat, ada faedah seperti untuk mengobati sihir atau yang lainnya, maka tidak masalah untuk menggunakannya. Jadi boleh untuk menggunakannya. Nah itu, demikianlah beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa ulama salaf soleh. Di antaranya adalah Syekh bin Baz, kemudian Syekh Abdullah Al-Jibrin, kemudian Syekh Ar-Rajihi yang membolehkan menggunakan yaitu daun bidara untuk mengobati pengaruh sihir. Ya, maka itulah di antara sebahagian keutamaan daripada pohon bidara. Nah, sebagai muslim, kita hendaklah memperhatikan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menanam tanaman, dan beliau melarang kita untuk menebang atau memusnahkan tanaman-tanaman. Ya, khususnya yaitu adalah pohon bidara di sini. Karena pohon bidara ini jelas faedahnya atau manfaatnya. Selain sebagai tempat berteduh di tempat-tempat tertentu di waktu terik panas matahari, buah-buahannya juga bisa dimakan. Ya, kemudian juga daun-daunnya bisa dimanfaatkan yaitu untuk mandi dari haid, ya, bagi wanita, atau mandi seseorang ketika masuk Islam, atau untuk memandikan jenazah juga bisa dipergunakan untuk mengobati yaitu gangguan sihir atau pengaruh jin misalnya. Ya, hendaklah kita memperhatikannya, dan janganlah kita kemudian menebangnya, memotongnya, dan menghilangkannya. Bahkan dianjurkan bagi kita kalau bisa di lingkungan kita untuk menanam yaitu pohon bidara ini. Dan bahkan diancam oleh Rasulullah, siapapun orang yang menebang pohon bidara, ya, apalagi itu menjadi tempat berteduh atau memberikan faedah kepada orang banyak, lalu dia menebangnya, maka kelak di hari kiamat dia akan dituangkan cairan panas, akan dituangkan air yang mendidih di atas kepalanya, aliyadzubillah. Karena menebang pohon ini termasuk dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka dan diazab di dalamnya, aliyadzubillah, meskipun dia tidak kekal selama keislaman dan keimanannya terjaga. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah buat kita, agar senantiasa menghijaukan lingkungan kita, menghijaukan rumah kita, menghijaukan jalan-jalan yang ada di sekitar rumah kita, sehingga kita bisa menghirup oksigen dengan baik, dengan segar. Kita juga melihat banyak pemandangan dan banyak lagi faedah-faedah tanaman yang dapat kita rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa menjaga lingkungan dengan menanam tanaman, khususnya tanaman-tanaman yang diistimewakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah pohon bidara. Dicukupkan dulu sampai di sini. Diakhiri dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم